Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu semua yang saya cintai, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan siang hari ini atas izinnya kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bersalam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kelak fil yaumil qiyamah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ibu-ibu semua, jamaah kajian surah Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini adalah satu-satunya surat yang mempunyai nama yaitu Asmaul Husna, yaitu nama Allah ya Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman ini adalah surat yang mana kita diperintahkan untuk senantiasa banyak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada Allah. Sehingga nanti ada ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali, yaitu ayat yang berbunyi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, untuk itu marilah kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani zat yang maha pengasih. Ar-Rahim zat yang maha penyayang. Ar-Rahman ayat pertama. Adapun Allah zat yang maha pengasih. Jadi di awal ini kalimat yang berbunyi Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, di mana kasihnya Allah itu diperuntukkan untuk semua makhluknya, baik yang beriman ataupun yang kafir. Baik yang taat maupun yang maksiat, semuanya dapat Rahman Allah. Jadi nggak usah heran apabila manusia di permukaan bumi ini tidak melakukan ketaatan tapi masih diberikan kesempatan hidup dan bahkan diberikan rizki yang barokah. Ini menunjukkan Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Beda kalau Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman, tapi Ar-Rahman sifatnya menyeluruh. Keseluruhan. Ar-Rahman zat yang maha pengasih, yaitu Allah. Allama yang telah mengajarkan siapa Allah Al-Qur'ana, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Jadi di ayat 2 ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu Allah yang telah mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada kita selaku umatnya. Jadi hidup kita bisa menjadi tenang, hidup kita bahagia, hidup kita terarah, itu karena awalnya Allamal Quran. Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita. Sehingga apapun yang kita lakukan sampai saat ini dalam keadaan selamat, itu dari Al-Quran yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW sampai dengan kita. Dimana kita tahu bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran wa shifaun. Quran itu obat. Al-Quran wa al-furqan. Al-Quran itu pembeda. Al-Quran hudan. Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk. Al-Quranu rahmah. Al-Quran itu bisa menjadikan rahmat. Jadi luar biasa kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Allah yang langsung mengajarkan kepada kita Al-Quran. Dengan sebab kita belajar Al-Quran, hidup kita sampai sekarang ini terarah. Ya, sukses, bahagia dengan sebab kita selalu belajar Al-Quran. Khairu man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi sejatinya hidup kita ini senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan, salah satunya sebab kita mau belajar Al-Quran. Allah telah mengajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini akan bisa dipelajari oleh siapapun yang dikehendaki Allah. Jadi kalau tidak dikehendaki Allah nggak bisa.
Jadi walaupun misalnya orang Arab sendiri, walaupun Al-Quran datang di negeri Arab pertama kalinya, tapi kalau Allah belum berkehendak kepada orang Arab untuk bisa membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran gak akan bisa. Nah kita bukan orang Arab, tapi kita dikehendaki oleh Allah untuk bisa mengerti Al-Quran, maka kita akan dengan mudahnya. Maka jangan heran kalau ada manusia belajar Al-Quran baru mulai usia 70 belajar Al-Quran. Kok mudah? Karena kehendak Allah. Tapi ada orang yang belajar Al-Quran dari mulai kecil, tapi kok tidak bisa memahami, bahkan tidak bisa mengamalkan, karena Allah tidak berkehendak kepada seseorang tersebut. Jadi yang kedua, Allamal Quran. Dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sampai kepada umatnya. Ayat ketiga, khalaqa, yang telah menciptakan yaitu Allah al-insana pada manusia. Jadi semua termasuk makhluk-makhluk Allah itu adalah ciptaan Allah. Jadi manusia ini ciptaan Allah yang paling sempurna, yang sangat dimuliakan oleh Allah. Betapa tidak kalau kita mau merenung dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini ciptaan Allah luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan mata, bagaimana Allah menciptakan telinga, bagaimana Allah menciptakan organ-organ tubuh kita di dalamnya yang begitu rumit. Tapi alhamdulillah semua kita rasakan menjadi kenikmatan ketika Allah menciptakan manusia dan manusia itu diperintahkan menjadi khalifah di bumi. Kemudian Allamahul Bayan, Allamahu yang mengajarkan siapa Allahu kepada manusia, mengajarkan apa? Al-bayana, berbicara. Ya, kita bisa ngomong itu diajarin Allah, ya. Jadi makanya bayi seperti berjalan, berlari, tahap awal berbicara, itu semua adalah diajarkan oleh Allah. Kita bisa berbicara. Maka karena kita bisa berbicara, berbicara kita pun harus hati-hati. Kalau berbicara, jangan sampai kita berbicara yang senantiasa merugikan manusia. Jadi Allah yang mengajarkan kita berbicara. Nikmatnya mengajarkan Al-Quran. Kedua menciptakan manusia, ketiga sudah diciptakan sebagai manusia, kita diajarkan oleh Allah bisa berbicara. Dengan kita bisa berbicara, kita bisa berpikir, kita bisa melakukan apapun. Itu sebab kita berbicara bisa ditangkap, bisa menangkap antara satu sama lain dengan sebab kita bisa bicara. Kemudian ayat yang kelima, asyamsu adapun matahari, wal qamaru dan bulan, bihusbanin yaitu beredar dengan perhitungan. Jadi maha suci Allah yang menciptakan matahari dan bumi yang senantiasa beredar di dalam garis edarnya. Kalau bahasa fisika disebut orbit. Jadi matahari, bulan gak bakal bertabrakan. Siapa yang menjadikan tidak bertabrakan? Allah. Adanya matahari beredar dengan perhitungannya sehingga muncul kalender Syamsiah, ya, atau Masehi. Kemudian wal qamaru, bulan yang beredar dengan perhitungannya, maka muncul yang disebut kalender Hijriyah. Kemudian dengan sebab ada peredaran bulan dan matahari, muncul hari-hari musim kemarau, musim panas. Dengan adanya peredaran matahari dan bulan, kita tahu, oh tanggal 1 gajian,